إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita simak dan kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nasrullah Rahmani Ilsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجمعنا بها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا رزاق يا عليم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang ulun muliakan serta ulun cintai para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, di malam yang mulia, yaitu di malam 27 Rajab, yaitu malam Isra dan Mi'rajnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab yang tersisa ini, serta di bulan Sya'ban, dan Allah Ta'ala sampaikan umur kita insyaallah nanti ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan keutamaan, mendapatkan kelebihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini bisa mengupas apa yang bisa kita kupas dalam perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, sehingga kita bisa mendapatkan pesan-pesannya dan hikmah-hikmahnya dan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Ada yang minta berdiri, ayo ulun berdiri, disuruh bang. Bila ulun lapar, conglah duduk. Ulun ini kalau tapi tahan berdiri asal surat. Paling-paling berurut tapi senis. Alhamdulillah. Peringatan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, di daerah kita tercinta, di benua kita tercinta, Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan Kalimantan pada umumnya, itu selalu semarak dilaksanakan. Tidak lain dan tidak bukan karena suatu kesyukuran kita
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan kepada kita, yang mana beliau menjadi perantara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Karena kita bahas di akhir. Akhwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sedikit dulu kita pahami ayat yang telah dibacakan oleh qari tadi, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Nah, di sini dulu poinnya. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwasanya Isra dan Mi'raj ini sebenar-benarnya tidak bisa diukur dengan akal kita. Karena itu semuanya adalah qudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Dari karena itu Allah Ta'ala menggunakan redaksi subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Artinya apa? Artinya bahwasanya fi'lullah, perbuatan Allah, qudratnya Allah, kekuasaan Allah, iradatnya Allah itu sama sekali berbeda dengan kehendak makhluk, berbeda dengan kuasa makhluk. Sampai kapanpun jika kita berusaha melogikakannya, berusaha merealistiskannya, maka itu akan susah. Karena ini sudah keluar daripada undang-undang manusia, keluar daripada undang-undang hukum alam. Nah, jadi kada ada hubungannya lagi sudah dengan hukum alam kita. Karena sudah subhanalladzi asra. Ketika selesai Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah beliau alami dalam pengalaman spiritual beliau. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima. Tidak terima. Ujar orang Quraisy, bagaimana kamu bisa percaya kepadamu wahai Muhammad? Kamu bisa berjalan dari sini, dari Makkah ke Syam, ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan kami apabila kami ingin musafir ke Masjidil Aqsa, kami berangkatnya itu menggunakan unta, menempuh jarak 1 bulan. Buliknya 1 bulan. Ikam hari ini menyatakan bisa tulak malam tadi, bulik malam tadi juga. Kayak apa? Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana lam asri wa innama usriya bi." Ujar Rasulullah, aku tidak berjalan. Bukan aku yang berjalan pada malam hari tadi, tapi Allah lah yang menjalankan. Nah, jadi Allah yang menjalankan. Makanya di sini kadakawa anak mendustakan Rasulullah karena lain situ yang berjalan tapi diperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Nah, jadi di luar daripada kodrat kemampuan diri sendiri, semua itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Kalimat asra itu adalah artinya berjalan di malam hari. Berjalan di malam hari. Yang ketujuh, berjalan di malam hari itu ngarannya sara atau asra. Menggunakan kalimat bi abdihi yang memperjalankan hambanya. Kalimat abdun artinya hamba. Hamba di sini artinya ada ruhnya, ada jasadnya. Ada ruhnya, ada jasadnya. Ada ruh dan jasad. Kalau seandainya Isra dan Mi'raj itu hanya dengan ruh, maka tidak menggunakan kalimat abdun, tapi menggunakan kalimat ruhu abdi. Nah, di sini sudah menyatakan bahwasanya Rasulullah beliau Isra dan Mi'raj menggunakan ruh dan jasad. Itu harus kita percayai.
Abdun di situ. Secara kemanusiaan, kalimat hamba itu suatu yang kada disukai. Jika dinisbahkan penghambaan dari makhluk ke makhluk itu suatu yang tidak disukai. Coba pian, akunlah si anu mahamba lawan anu, padahal itu pasti buruk sudah konotasinya. Dari karena itu perbudakan itu sudah dihapuskan di dunia ini dan Islam itu mendorong untuk penghapusan perbudakan. Tetapi ketika kalimat hamba di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hambanya Allah, disinilah sepaling-paling mulianya kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil Allah taala dengan menggunakan subhanalladzi asra binabiyhi atau birasulihi, tidak, tapi dengan bi'abdihi. Dari karena itu Abdullah selaku kita hambanya Allah, kita letakkan diri kita dalam ubudiyah secara sempurna. Dalam kehambaan secara sempurna kita rendahkan diri, disitulah mencapai seseorang akan ketinggian dalam makam dia di sisi Allah. Rasulullah diberikan pilihan antara menjadi antara menjadi raja sekaligus nabi atau menjadi hamba sekaligus nabi. Tapi Rasulullah beliau memilih sebagai seorang hamba yang juga sekaligus nabi. Artinya si jin kada mau menjadi seorang raja sekaligus nabi nang kaya Nabi Sulaiman kada. Sidin memilih menjadi hamba. Karena Rasulullah Sidin sangat merendahkan diri di sisi Allah, akhirnya Allah Ta'ala angkatlah kedudukan beliau menjadi sepaling mulia makhluk, menjadi sepaling afdal Nabi, menjadi sepaling afdal Rasul. Kemudian lagi redaksi setelahnya Laila, di malam hari. Nang jadi pertanyaan, kenapa jadi di malam hari? Kenapa kada di siang hari? Jawabannya adalah menunjukkan bahwasanya amalan ibadah di malam hari itu digandakan berkali-kali lipat daripada ibadah di siang hari. Ini ibadah nang sunat lah, ibadah nang sunat. Kalau ibadah yang wajib tuh kada kau ditandingi oleh apapun. Kalau pang habis mendengarnya mun kayak itu parai aja, zuhur parai, asar parai kada itu. Ini ibadah sunat. Artinya pian sembahyang sunat sarakaat di siang hari dengan sarakaat di malam hari itu sama. Satu rakaat di malam hari itu sama dengan 500 rakaat di siang hari. Nah itu isyarat kepada kita siapapun nang hendak mendapatkan kedudukan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala harus menyediakan waktu di malam hari untuk beribadah, mendirikan malam, menghidupkan malam, walaupun hanya sekedar dengan 2 rakaat. Wa man talabal ma'ali saharal layali, barang siapa yang hendak mendapatkan kedudukan tinggi, maka siap-siaplah harus bergadang di malam hari. Coba gadangnya beribadah, lain bedom. Nah itu lain lagi kisahnya. Ada orang berkisah guru nih kelebihan kopi ini. Itu konotasinya kopi tadi digunakan untuk membantu terjaganya mata sehingga bisa fokus beribadah. Mau minum kopi bedom orang ada apa-apa. Itu lain lagi. Nah, jadi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kada langsung Allah Ta'ala naikkan aja ke langit? Harus ke Masjid Aqsa terlebih dahulu. Kenapa? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwasanya risalah Rasulullah itu untuk seluruh makhluk. Bukan untuk bangsa Arab tertentu, tidak. Tapi untuk seluruh makhluk. Artinya dari hujung dunia ke hujung dunia lain. Dari alam manusia bahkan sampai alam jin. Bahkan sampai alam malaikat. Rasulullah itu diutus untuk semuanya.
untuk everyone. Ujar bahasa gambut gitu. Jadi Rasulullah diutus untuk barataan, bukan diutus untuk bangsa Arab aja. Dari karena itu Sidin disinggahkan di Baitul Maqdis, yang mana di Baitul Maqdis ini adalah tempat berdakwahnya Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Artinya Sidin diutus bahkan ke seluruh makhluk. Ke orang Yahudi, ke orang Nasrani itu harus menerima dengan dakwahnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Di samping itu menunjukkan bahwasanya Masjidul Aqsa ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda. Kata beliau, dilarang musafir untuk ke masjid kecuali 3 masjid. La tusyaddu rihal illa ala 3 masjid. Tidak boleh kita musafir, mutlak niat musafir kecuali ke 3 masjid saja. Pertama, Masjidil Haram yang di Mekah. Yang kedua, masjidku kata Allah, Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitu Masjidul Aqsa. Nah, artinya apa? Kalau pian misalnya tulak ke Jakarta, khusus tulak ke Jakarta nih, hendak tulak mendatangi Masjid Istiqlal aja, kadeda tujuan ke lain, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi kalau selajur ke Tanah Abang ya, mencari barang, selajur ke Masjid Istiqlal kada apa-apa. Tapi kalau mutlak hanya untuk Masjid Istiqlal itu kada boleh. Karena yang dituju kita, yang boleh kita tuju secara mutlak di dalam agama ini masjid itu cuma Masjid Haram, Masjid Rasulullah dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin. Pernah menjadi kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekian belas bulan. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disuruhlah Rasulullah untuk memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, dari itu pernah terjadi di Madinah Al-Munawwarah ketika Rasulullah sholat, turunlah perintah untuk memalingkan kiblat tadi. Akhirnya Rasulullah berpaling. Nah, asalnya sholat menghadap sini misalnya. Pas di sholat Rasulullah mendapatkan perintah untuk memalingkan awak beliau. Nah, paling ke sini. Nah, tuh. Makanya ada masjid Qiblatain. Mudah-mudahan kita berataan kawakina umrah datang ke masjid Qiblatain. Di situ masjid 2 kiblah pernah terjadi. Rasulullah sidin menghadap di masjid itu 2 arah. Satu ke Masjidil Aqsa, pas perintah daripada Allah Ta'ala untuk memalingkan ke arah Masjidil Haram, berpaling 180 derajat. Nah, yang pernah umrah, yang pernah haji, insya Allah pasti suah ke sana. Mudah-mudahan nang belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nang sudah dipanggil lagi. Nah, sudah dipanggil lagi, karena kayak apapun hati kita, kalau sudah berkaitan dengan Baitullah, berkaitan dengan Rasulullah, dengan ziarah ke makam Rasulullah, hati kita tidak akan pernah bosan. Hendak lagi, hendak lagi, hendak lagi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, Allah Ta'ala menyatakan, alladzi barakna haulah. Yang mana di Masjidil Aqsa tadi yang kami berkahi di sekelilingnya. Kenapa jadi diberkahi? Karena di daerah Masjidil Aqsa ini banyak Allah Ta'ala utus para nabi dan rasul. Allah Ta'ala turunkan kitabnya. Allah Ta'ala utus Nabi Musa. Allah Ta'ala utus Nabi Isa. Dari karena itu Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa. Di samping itu Masjidil Aqsa ini mengandung rahasia yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya siapapun yang hendak menguasai dunia, kuasailah Masjid Aqsa. Siapapun yang ingin menguasai dunia, kuasailah Masjid Aqsa. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kekuatannya untuk menguasai dunia hari ini. Hari ini kita lihat kenapa orang-orang Yahudi itu menguasai dunia.
Sebelum mereka menguasai dunia, kenapa yang mereka inginkan itu dahulu untuk maulah negara di daerah Palestina. Rahasianya itu, yaitu siapa yang bisa menguasai Masjidil Aqsa, maka dia akan menguasai dunia. Dan di situ sangat luar biasa energinya bagi orang-orang nang kasyaf, bagi orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat luar biasa energinya di Masjidil Aqsa tersebut. Bahkan di situ ada energi khusus yang tidak ada di Masjidil Haram, yang tidak ada di masjidnya Rasulullah. Nah, cuma kita kadang melihat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera kembalikan Masjidil Aqsa ini kepada penguasaan daripada kaum muslimin, dan Allah taala hancurkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang menzalimi kaum muslimin di daerah Palestina. Dan ini harus kita perhatikan, dari karena itu Allah taala mengisrakan dulu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum terjadi peristiwa Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai perjalanan. Innahu huwas samiul basir. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana kita ketahui Rasulullah dada beliau itu dibelah dulu. Dibelah oleh malaikat Jibril. Dibelah oleh malaikat Jibril sehingga ditambahlah cahayanya, ditambahlah hikmahnya. Cuma bukan berarti hati Rasulullah ini rigat. Tidak. Hati Rasulullah itu sudah penuh dengan cahaya. Kenapa jadi dibongkar? Kenapa jadi dibelah? Di dalam hadis dinyatakan itu untuk dikeluarkan bagian syaitan daripada Rasulullah. Maksudnya kenapa? Karena Rasulullah ini hati sidin itu dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan rahmat ke seluruh alam semesta. Sidin rahmat, sidin kasih sayang. Dari karena itu bagian daripada syaitan diambil daripada hati Rasulullah, supaya apa? Rasulullah kadada rahmat lagi lawan syaitan. Nah, jadi syaitan itu, iblis itu kadang mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena Rasulullah pun hati sidin dicabut dah bagian dari syaitan, sehingga kada terkoneksi lagi rahmatnya Rasulullah kepada syaitan dan iblis serta lainnya. Jadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah ini terjadi 4 kali. Pertama ketika sidin masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah ketika masih masa menyusui. Yang kedua ketika sidin berumur 10 tahun. Nah, yang ketiga ketika sidin Isra dan Mi'raj. Nah, jadi Rasulullah itu beberapa kali sempat terjadi pembedahan di dalam dada sidin. Nah, ini isyarat kepada kita semuanya bahwasanya apabila orang hendak Mi'raj, orang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, harus menyucikan hatinya. Bukan hanya menyucikan zahirnya, hatinya pun dia sucikan biar bisa dia bertemu dengan hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam hatinya masih ada perasaan sakit hati ketika orang mendapatkan nikmat, itu tidak akan sampai kepada Allah taala. Walaupun beribadah jungkang ruwat seperti apapun, kalau hatinya masih kuat, hasad itu tidak akan pernah bisa masuk ke hadratnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang menghalangi, itulah yang menghijab. Orang nukar mobil, kita sakit kepalanya kayak apa yuk? Rugi kita. Orang dapat nikmat, kita nang sadihnya. Harusnya orang dapat nikmat, kita itu senang. Tetangga nukar mobil, harusnya kita senang. Siapa tahu suatu saat kena kita perlu. Jangan kita nang sakit hati. Nah, penyakit hasad, penyakit yang lainnya, penyakit ujub, penyakit ria, penyakit takabur, inilah yang menghalangi kita
menghalangi kita semua daripada menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Rasulullah mengimami para nabi. Mengimami para nabi. Rasulullah SAW beliau menjadi imam, tidak tahu siapa di belakang beliau. Lalu Jibril bertanya, siapakah yang mengikuti sholatmu hai Muhammad? Kata Rasulullah, tidak tahu. Ternyata kata Jibril, itu semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu mengimami, menghadirkan rohaniatnya untuk sholat bersama Rasulullah di Masjidil Aqsa. Dahulu kan ada masih masjidnya, tanah aja, tempat sujud aja. Nah itu, tempat sujud. Tapi dahulu, sebelum adanya Islam, orang-orang Bani Israel, orang-orang syariat terdahulu, mereka juga sholat. Nah cuma sholat mereka itu terpisah-pisah. Ada yang sholatnya rukuk aja, ada yang sholatnya sujud aja. Nah kalau kita diberikan sholat secara sempurna, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Dan inilah syariat Rasulullah, syariat yang paling sempurna. Nah jadi semua nabi tadi 124.000, ada yang mengatakan jumlah nabi dan rasul itu 124.000 dari seluruh dunia, dari seluruh masa dihadirkan untuk mengikuti sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana nabinya tuh ya? Nah, dalam pendapat yang paling kuat bahwasanya di seluruh dunia ini ada sudah diutus oleh Allah Taala para nabi dan rasul. Sebelum Rasulullah sudah Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul. Di mana di Indonesia ada. Siapa orangnya? Ada tahu. Karena yang diceritakan di dalam Quran 25 Nabi ya. Sisanya kita kada tahu. Buktinya adalah ada. Buktinya ada ajaran di Indonesia ini yang perlu kita pahami. Menurut ahli sejarah Kiai Haji Agus Sonyoto, bahwasanya di Indonesia ini agama aslinya bukanlah agama Hindu dan Buddha. Yang lebih dahulu daripada Hindu, yang lebih dahulu daripada Buddha itu adalah agama ngarannya Kapitayan. Dan agama Kapitayan ini konsepnya sama dengan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan syariatnya pun hampir mirip dengan kita. Nah cuma kada tahu lagi nabinya. Siapa nabinya kada tahu. Siapa yang menyampaikan kada tahu. Nah dari karena itu Rasulullah datang membawa agama menasakh, menghapus semua agama-agama sebelum sidin. Berapa menit lah? 2 jam, jam 12 setengah lah. Lalu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam dalam keadaan sangat haus luar biasa. Haus sidin. Minum air dulu lah. Dalam keadaan sangat haus Rasulullah ini, lalu diambilkan oleh Jibril alaihi salam 2 wadah. Satu daripada susu, satunya daripada khamar. Khamar ini apa? Khamar ini yaitu sesuatu daripada anggur yang mana itu difermentasikan. Lalu berubah kadarnya dari perasan anggur tadi menjadi arak dan ini memabukkan. Kalau kada khamar anggur ini panggil haram lah hukumnya. Pokoknya semua yang memabukkan itu ngarannya khamar. Apakah? Banyu tapai kah? Khamar juga. Sama hukumnya. Apa aja tenang memabukkan, kacubung kah? Khamar juga jadinya. Lalu akhirnya Rasulullah sidin memilih susu. Jadi jar malaikat Jibril, engkau memilih fitrah. Apa maksud memilih fitrah? Karena susu itu kada berubah. Dari awalnya dari binatang langsung diminum, kada berubah. Fitrah artinya. Sedangkan khamar asalnya halal
lalu dirubah. Kandungannya lalu menjadi haram. Nah jadi untung kamu Muhammad kata Jibril memilih susu. Andai kata engkau memilih khamar, maka akan banyak umatmu yang sesat. Ulun berpikir syukur Rasulullah juga memilih susu. Nang sidin pilih susu aja banyak nang teler dari ini kita. Apalagi jika sidin pilih khamar, maginannya banyak nang teler. Maginannya banyak nang menjinet. Maginannya banyak nang nyabu dan lain-lainnya. Nah mudah-mudahan kita berataan terhindar daripada khamar ini. Kenapa? Karena khamar ini akan diberikan kepada penghuni surga. Akan diberikan kepada penghuni surga barang siapa yang merasainya di dunia ini kada dapat lagi di akhirat kan. Sama baju sutra lakian kada boleh. Kalau ngaran sutra ali boleh aja. Baju sutra kada boleh. Bila memakai baju sutra di dunia, kada akan dapat memakainya di akhirat kelak. Nah dari karena itu kita tahani jangan sampai bersentuhan dengan sesuatu yang memabuk-mabukkan. Kenapa? Karena khamar ini tahu lapian jadi dinamai dengan khamar. Khamar ini artinya menutup akal orang. Makanya kerudung binian tuh gue ngarannya bahasa Arab tuh khimar. Khimar penutup. Nah khamar menutup juga tapi menutup akal. Sehingga apa? Akal orang itu kada jalan lagi. Sehingga inya kawa menutupi berbagai macam permasalahannya. Dan di sini Allah Ta'ala menghendaki kita tuh jangan sampai lari dari masalah. Allah Ta'ala kada menghendaki kita lari dari masalah. Allah Ta'ala menghendaki kita menghadapi masalah. Apapun masalahnya dihadapi. Jangan buka. Karena bila kita lari, nah itu tadi. Lalu akhirnya larinya kepada hal-hal yang negatif. Khamar, sabu-sabu, heroin, narkoba dan lain-lainnya. Itu kenapa? Karena semuanya kada sanggup menyandang supaya hati tenang. Padahal kada akan tenang. Habis obatnya ia pulang. Nah Allah Ta'ala kada menghendaki itu kepada kita. Lalu akhirnya Rasulullah SAW beliau naik dengan malaikat Jibril. Itu cerita Isra tadi sudahlah. Lalu cerita Mi'raj. Mi'raj ini artinya naik. Naiklah Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui di langit pertama Rasulullah SAW dicegat dahulu. Siapa di pintu? Wah ada pintunya lah di langit ada. Kayak apa pintunya? Nah kada tahu juga kita kada suah juga bang. Paling ke pesawat kita suah. Kayak apa pintunya? Itu rahasia Allah. Siapa di pintu? Nah, lalu Jibril. Jibril menjawab, aku Jibril, ana Jibril. Waman maka siapa bersamamu? Lalu Jibril menjawab Muhammad. Lalu dibukakan di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertemu dengan Rasulullah sangat gembira dan mendoakan Rasulullah dengan berbagai macam kebaikan. Selamat datang dengan Nabi nang soleh, dengan anak nang soleh, karena keturunan sidin Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi Adam ini apabila melihat ke kanan sidin senang, tertawa. Melihat ke kiri sidin menangis. Ternyata ketika melihat ke kanan sidin melihat ada anak-anak cucu sidin yang menggawi kebaikan, menggawi ketaatan. Maulah Nabi Adam senang. Melihat ke kiri, melihat anak cucu sidin yang menggawi maksiat, menggawi nang kada kakaruan, nang kada diridhoi Allah, menangis sidin. Jadi artinya apa? Kuitan-kuitan kita, jangankan kuitan kita hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nabi Adam sudah sekian ratus ribu tahun meninggal. Tahu dengan keadaan kita. Kuitan kita hanya 10 tahun, 20 tahun, apalagi. Pasti tahu. Pasti Allah Ta'ala beritahukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala kembalikan roh-roh kuitan kita ini. Kai-kai kita ini sehingga berjalan ke tempat kita. Bila melihat zuriat berbuat baik, alhamdulillah senang. Melihat zuriat mendoakan, alhamdulillah senang.
Melihat zuriat kada sempara kagawian, kada tahu di apa-apa, mendoakan kada iya nama nyumpah. Tanahnya ini warisanku, tanahnya ampunku, rumahnya ampunku, mobilnya ampunku, inya kada tahu-tahu. Jangan sampai kita berlalu dalam 24 jam kada ingat mendoakan kuitan. Harus ingat, kayak apapun caranya. Karena doa ini kada bergantung doa. Kalau binian kada kau sembahyang haid. Nah, itu sembahyang jangan kada kau mendoakan tetap kau. Baca aja Rabbighfirli, baca. Walaupun kada kau sembahyang. Terus akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kedua. Di langit yang kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Saleh, bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Lanjut lagi ke langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan kata Rasulullah, Nabi Allah Yusuf ini diberi setengah kebungasan. Artinya segala kebungasan yang ada di dunia ini itu terkumpul setengahnya ada wadah Nabi Yusuf. Setengahnya wadah Nabi Yusuf alaihissalam, sebagiannya wadah siapa? Wadah Rasulullah SAW. Cuma kenapa kadang terfitnah dengan Rasulullah? Karena Rasulullah SAW kebungasan sidin, kegantengan sidin itu diliputi, dibarengi dengan haibah, dengan wibawa, dengan yang luar biasa. Sehingga para sahabat Nabi itu dihikayatkan kada pernah berani menancapkan pandangannya kepada Rasulullah. Kayak ulun menancapkan pandangan biar. Nah ini menancapkan pandangan, sahabat itu bila dijangangi Rasulullah ke matanya, sahabat langsung tunduk. Kenapa? Karena haibah, wibawa yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah. Dan itulah yang menutupi supaya jangan ada yang terfitnah dengan keindahan sini. Lalu langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ini adalah Nabi yang ahli dalam ilmu falak, ahli dalam ilmu bintang. Nah, semua yang ada ilmu astronomi hari ini itu kembalinya ke Nabi Idris alaihissalam bertaan. Terus lagi naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ujar Rasulullah, Nabi Musa ini orangnya tinggi, panjang, besar. Cocok aja si jin itu dihikayatakan pernah menampar orang, kada sengaja sih menampar aja, mati nggak ditampar. Saking luar biasanya tenaga energi Nabi Musa ini. Amun kita aja dipukul pakai surban ya, siup, sekalian besi dacing. Nah itu lain lagi itu. Ada Nabi Musa ini dengan tangan kosong mantap. Mati orang. Pernah suatu hari ada malam-malam datang seseorang lelaki ke rumah sidin, ditampar sidin. Artinya orang nyolong ke rumah ini. Pacul mata. Kayak kuatnya Nabi Musa itu. Lalu akhirnya bepadah, aku Israel aja. Nah, malaikat Israel dilempang sidin keluar mata. Akhirnya aku tuh Nabi Musa kada tahu, tiwas kada bepadah. Akhirnya malaikat Israel minta izin nak mencabut rohnya Nabi Musa. Lalu di langit ke-6 Rasulullah bertemu lagi dengan pada Tuan Sidin. Marhaban bin Nabi Saleh wal waladis saleh. Selamat datang dengan Nabi yang saleh, dengan anak yang saleh. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi di sini sangat senang Nabi Ibrahim, dan ya Rasulullah, Nabi Ibrahim ini sangat mirip dengan aku. Sangat mirip dengan aku. Nah, jadi semua para nabi dan rasul itu ada 5 yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Nabi ulul azmi. Pertama baginda Sayyidina Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Ini Nabi ulul azmi yang diberikan ujian luar biasa dan lulus dalam ujian tersebut. Nah cuma dibanding nambah 4 ini yang paling tinggi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi manusia yang paling tinggi kedudukannya setelah Rasulullah siapa? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Tuan Sidin seorang.
Lalu ujar Nabi Ibrahim berpesan, Muhammad, tolong padahakan lawan zuriat-zuriat ikam. Padahakan lawan umat-umat ikam. Padahakan lawan umat-umat ikam, wahai Muhammad, banyak-banyaki menanam tanaman di surga kayaknya. Lalu Rasulullah bertanya, apa tanaman surga itu apa sehingga kita bisa mendapat buahnya di surga? Lalu ujar Nabi Ibrahim, tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini mau dibaca, ini menjadi tanaman yang kita akan nikmati di surga kayaknya. Nah, di langit ketujuh akhirnya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Ma'mur. Sehingga lanjutlah perjalanan ini. Yang mana perjalanan ini sudah kada bisa lagi dengan undang-undang manusia, dengan hukum-hukum alam yang ada di bawah ini. Karena zat Rasulullah ketika itu sudah kada berupa zat kita lagi, sudah berubah cahaya. Seperti dengan cahayanya malaikat. Ketika itu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, lalu diperlihatkanlah bahwasanya Jibril itu berisi 600 sayap. Tapi di situ Jibril hendak batinggal. Hendak batinggal Jibril ini, ujar Rasulullah, apakah seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Artinya yang selama ini pian sudah mendatangi ulun, tapi meninggalkan ulun di sini. Terus dia Jibril, lau taqaddamtu lakhtaraktu, jika ulun taruh selangkah aja ulun akan terbakar. Artinya di atas pada cahaya, di atas pada dimensi malaikat. Nah, setelah itu fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kada tahu lagi sudah kita apa yang terjadi. Nang jelas Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu sidin kada hendak yang mendapatkan kelebihan itu Rasulullah aja. Karena Rasulullah ini dicintai, maka umat sidin dicintai. Lalu Allah Ta'ala karena mencintai umat-umatnya Rasulullah, akhirnya memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh kepada kita berataan selaku umatnya Rasulullah. Kan kita kada kawa ke atas sana, kada kawa kita. Jangankan kita, Nabi Musa aja kada kawa anak melihat Allah Ta'ala. Nah, lalu Rasulullah kawan melihat Allah Ta'ala dan diberikan oleh Allah Ta'ala oleh hadiah gasan umat-umat sidin. Artinya umat ikam kada kau ke sini, ikam kau ke sini, ya sudah Allah Ta'ala aku berikan hadiah. Apa hadiahnya?